Kabar panas hari ini, pionir fans timnas Indonesia yaitu La Grande dan Ultras Garuda tuntut Erick Thohir mundur dari jabatan Ketum PSSI. Di sisi lain, publik menuntut Prabowo Subianto perintahkan Agus Harimurti Yudhoyono untuk ambil kursi Ketua PSSI. Benarkah demikian? Cari informasi benarnya di segmen selanjutnya. Mari kita jujur, sepak bola kita ini mirip sinetron stripping yang plotnya makin lama makin gak masuk akal. Hubungannya jelas, kita punya krisis kepemimpinan yang bikin krisis masa depan. Pap Erick Thohir sibuk merasa paling jago sampai lupa timnas U23 gagal ke Asian Games 2026 gara-gara dia. Ini pondasi STY hancur bukan karena lawan mainnya jago, tapi karena pengurusnya lupa naruh akal sehatnya di mana. Akibatnya, publik panik dan langsung cari ketum PSSI baru. Muncullah nama AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Bayangkan, dari urusan taktik lapangan hijau, solusinya langsung lompat ke militer yang sanggup tumpas kacung-kacung mafia yang jadi exco PSSI. Tapi, di tengah kekacauan manajemen yang bikin pusing itu, untungnya kita punya Marten Pas. Dia ini kayak harapan yang melarikan diri. Di saat liga lokal kita lagi matiin squad aboard, dia malah mau debut di Ajax Amsterdam. Visa kerja cair, mental Eropa meledak. Marten Pas ini ibarat anak berprestasi yang milih kuliah di luar negeri karena tahu di sekolah asalnya gurunya lagi sibuk berantem berebutan kursi Kepsek. Nah, kontrasnya sama siapa? Sama Mauro Zijlstra. Ini dia hubungannya. Di saat Marten Pas berjuang di tembok beton Eropa, Mauro malah melakukan pendaratan darurat ke Persija. Katanya hatinya di Eropa, tapi badannya mendarat di Kemayoran. Itu bukan passion, itu namanya homesick sama gaji bulanan. Ini yang bikin fans naik pitam. Manajemen federasi lagi kacau, pemain mudanya malah milih zona nyaman mental tempe dibanding nyali aboard. Padahal contoh nyatanya ada di depan mata, Sandy Walsh. Dia membuktikan kalau mau jadi Raja Asia, ya harus keluar dari kandang. Di Buriram United, dia menunjukkan kalau ASEAN itu sudah terlalu kecil buat level dia. Dia adalah standar yang harusnya dikejar Mauro, tapi malah dirusak sama manajemen gaya Pak Erick. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Selamat pagi para korban harapan palsu. Gimana kabarnya? Masih sehat atau lagi sesak napas gara-gara dengar kabar timnas U23 resmi absen di Asian Games 2026? Sepak bola Indonesia hari ini resmi memasuki masa berkabung nasional. Konfirmasi mengenai absennya timnas U23 dari ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya bukan sekedar berita olahraga biasa, melainkan sebuah tamparan keras bagi jutaan pendukung yang telah kadung menaruh harapan setinggi langit. Di balik rilis resmi federasi yang menggunakan bahasa-bahasa diplomatis, tersimpan bara amarah publik yang meledak di media sosial, menyasar satu nama sebagai penanggung jawab tunggal, Erick Thohir. Gila ya, dari yang kemarin sempat mimpi masuk Olimpiade, sekarang mau main di tingkat Asia aja kita jadi penonton layar kaca. Prestasi? Nol. Malu? Banget. Dan mari kita tunjuk hidung siapa dalang di balik layar komedi putar ini. Si paling bapak sepak bola, Erick Thohir. Secara teknis, kegagalan ini adalah buntut dari performa buruk di babak kualifikasi Piala Asia U23 2025. Tanpa tiket ke putaran final, Indonesia secara otomatis tercoret dari daftar peserta Asian Games 2026. Namun bagi para loyalis Garuda, alasan teknis ini hanyalah puncak gunung es dari manajemen yang dianggap sok tahu dan otoriter. Duh Pak Erick, gaya Anda itu loh sok paling pintar, sok paling visioner, tapi kelakuannya kayak diktator yang lagi main football manager di dunia nyata. Anda pikir ngurus sepak bola itu sama kayak ngurus BUMN yang tinggal suntik dana? Kagak Pak, banyak pihak menilai bahwa pemecatan STY di tengah tren positif adalah langkah bunuh diri taktik. STY dianggap telah berhasil menanamkan kedisiplinan dan sistem bermain modern. Namun di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang dinilai bergaya diktator, ego federasi tampaknya lebih tinggi daripada kepentingan prestasi jangka panjang. Wah, tepuk tangan dulu buat keputusan maha dungu ini. STY itu udah ngebangun pondasi dari nol, dari pemain yang larinya cuma 60 menit sampai bisa main Spartan 120 menit. Pas pondasi udah jadi, atap mau dipasang, malah mandornya Anda pecat. Alasannya apa? Kurang nurut atau kurang jadi boneka? Begitu STY pergi, lihat apa yang terjadi. Pondasi yang sudah dibangun berdarah-darah langsung hancur lebur.
Ibarat rumah Anda robohin temboknya cuma buat pamer cat baru. Hasilnya, kita nggak lolos Piala Asia U23 dan otomatis nendang bokong kita sendiri keluar dari Asian Games 2026. Ketimpangan ini semakin menyakitkan saat melihat negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam melenggang mulus ke Nagoya. Indonesia yang setahun lalu digadang-gadang sebagai raksasa baru Asia, kini hanya menjadi penonton layar kaca. Sekarang lihat daftar pesertanya. Ada Thailand, ada Vietnam. Kita cuma bisa jadi pengamat jempol di kolom komentar. Timnas kita jadi kayak tim Tarkam yang lupa jadwal tanding gara-gara pengurusnya sibuk branding diri. Kegagalan ini menciptakan lubang generasi. Tanpa kompetisi sekelas Asian Games, pemain muda kita kehilangan panggung internasional paling krusial. Publik ini menuntut pertanggungjawaban nyata, bukan sekedar konten media sosial atau janji-janji manis transformasi yang ternyata hanyalah dekorasi belaka. Pak Erik, kalau cuma mau cari panggung buat 2019, mending main TikTok aja, nggak usah bawa-bawa harga diri bangsa di lapangan hijau. Sekarang fans Garuda cuma bisa gigit jari. Fondasi tim hancur, mental pemain rontok, dan mimpi kita terbang tinggi dipangkas habis sama ambisi diktator Anda yang ngerasa paling tahu segalanya. Selamat ya, Pak. Anda sukses bikin Timnas Indonesia kembali ke setelan pabrik, jago kandang dan jago dipecat. Gema Erick Thohir out meledak. Rakyat tuntut AHY bersihkan federasi. Absennya Timnas U23 di Asian Games 2026 menjadi vonis mati bagi kredibilitas Erick Thohir. Gelombang protes kini mencapai titik didih. Publik menuntut ET mundur dan mendesak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengambil alih PSSI untuk melakukan revolusi total. ET dianggap gagal total, hanya menjadikan federasi sebagai panggung politik pribadi sambil menghancurkan fondasi tim yang sudah dibangun susah payah. Selamat Pak Erik, Anda sukses jadi Thanos sepak bola Indonesia. Sekali jentik jari, pecat STY demi ego, ganti sistem sesuka hati, langsung lenyap harapan satu bangsa. Anda itu bukan visioner. Anda cuma pedagang jargon yang jago bungkus kegagalan pakai kata transformasi. Sadar Pak, ngurus bola itu butuh keringat di lapangan, bukan pencitraan di Instagram. Anda hancurkan fondasi STY cuma karena dia nggak bisa jadi boneka politik Anda. Hasilnya, kita jadi penonton saat rival ASEAN berpesta. Anda pikir PSSI itu anak perusahaan BUMN yang bisa diacak-acak direksinya demi konten? Memalukan. Publik ini menjatuhkan pilihan pada AHY sebagai antitesis kepemimpinan ET yang dianggap sporadis dan haus panggung. Rakyat menuntut pemimpin dengan disiplin militer untuk sikat mafia dan benalu, bersihkan PSSI dari parasit politik dengan tangan besi, hentikan proyek instan, balikan sistem pembinaan yang dirusak ambisi pribadi ET. Fokus prestasi bukan 2029, sterilkan bola dari syahwat elektoral. Kita butuh yang tahu arti komando, bukan yang cuma tahu arti pencitraan. Kasih kursi PSSI ke AHY, biar dia disiplinkan federasi yang sudah jadi pasar malam ini. Kita butuh pemimpin yang bisa baris berbariskan prestasi, bukan pemimpin yang bikin timnas baris berbaris pulang kampung sebelum tanding. Tagar Erick Thohir out bukan lagi gertakan, tapi tuntutan mutlak. Pilihannya cuma satu, ET mundur sekarang secara terhormat atau didepak paksa oleh amarah supporter yang sudah muak dengan janji palsu. Rakyat sudah muntah Pak Erik, serahkan PSSI ke AHY sebelum sepak bola kita rata dengan tanah. Dominasi Sandy Walsh dan Buriram United di panggung Asia. Bek sayap Timnas Indonesia, Sandy Walsh, terus menunjukkan kelasnya sebagai pemain grade A setelah berhasil membawa klubnya, Buriram United, meraih kemenangan krusial dalam lanjutan fase grup AFC Champions League Elite 2025-2026. Kemenangan ini tidak hanya menambah koleksi poin klub berjuluk The Thunder Castle, tetapi juga memperbesar peluang mereka untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar. Dalam laga yang berlangsung ketat semalam, Sandy Walsh dipasang sebagai starter di posisi bek kanan dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan pelatih Buriram.
Berdasarkan data statistik pasca pertandingan, Sandy mencatatkan akurasi operan hingga 88% dan memenangkan mayoritas duel udara di area pertahanan. Ketangguhan Sandy dalam mematikan pergerakan penyerang sayap lawan menuai pujian luas. Ia tidak hanya disiplin dalam bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan. Satu umpan kunci, key pass, yang ia lepaskan pada menit ke-65 menjadi awal terjadinya gol tunggal kemenangan Buriram United. Dengan tambahan 3 poin ini, Buriram United kini kokoh di papan atas klasemen wilayah timur. Berdasarkan skenario klasemen saat ini, Buriram hanya membutuhkan hasil imbang di laga terakhir fase grup untuk memastikan diri melaju ke babak 16 besar ACL Elite. Jika berhasil, ini akan menjadi pencapaian bersejarah bagi Sandy Walsh sebagai pemain Indonesia yang mampu berbicara banyak di format baru kompetisi antar klub kasta tertinggi di Asia yang sangat kompetitif ini. Kabar kesuksesan Sandy Walsh langsung membanjiri lini masa media sosial. Di Instagram dan X, tagar Sandy Walsh dan Buriram United menjadi tren. Fans Garuda memberikan apresiasi tinggi karena Sandy konsisten menjaga performa di level klub yang tentunya akan berdampak positif pada mentalitasnya saat kembali membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Sandy Walsh benar-benar definisi pemain profesional. Bermain di liga manapun, dia selalu memberikan 100%. Melihatnya sukses di ACL Elite membuktikan bahwa kualitas pemain kita bisa bersaing dengan pemain-pemain top Asia dan asing lainnya, tulis salah satu pengamat sepak bola di media sosial. Dalam wawancara singkat usai pertandingan, Sandy menyatakan kepuasannya atas hasil tim. Ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan Buriram lolos dan terus melaju sejauh mungkin di Asia. Ini adalah kompetisi yang sulit dengan level intensitas tinggi. Kemenangan ini untuk para pendukung di Buriram dan tentu saja untuk fans saya di Indonesia yang selalu memberikan dukungan luar biasa. Kami ingin melaju ke 16 besar dan memberikan kejutan, ujar Sandy. Keberhasilan Sandy Walsh bermain reguler dan menang di kompetisi sekelas ACL Elite memberikan keuntungan besar bagi pelatih timnas Indonesia. Kematangan taktik dan pengalaman menghadapi klub-klub elit dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia membuat Sandy menjadi sosok pemimpin yang sangat dibutuhkan di lini belakang skuad Garuda. Nama Dean Zandbergen mendadak menjadi buah bibir di jagat maya, khususnya di komunitas sepak bola Indonesia dan Kanada. Penyerang muda berbakat yang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat, ini terus menunjukkan performa impresif yang memancing pujian dari para pakar sepak bola di Belanda. Dalam wawancara terbaru dengan media lokal Belanda, beberapa pelatih di kompetisi Eerste Divisie memberikan rapor hijau terhadap gaya bermain Zandbergen. Ia dinilai bukan sekadar penyerang yang menunggu bola, melainkan tipe complete forward yang aktif terlibat dalam pembangunan serangan. Dean memiliki intelijensi ruang yang sangat jarang dimiliki pemain seusianya. Dia tahu kapan harus menjemput bola dan kapan harus melakukan tusukan mematikan, ujar salah satu pelatih senior di liga tersebut. Kemampuannya dalam menahan bola atau holding play dan penyelesaian akhir yang klinis membuatnya disebut-sebut sebagai salah satu talenta potensial yang siap melompat ke level lebih tinggi. Rumor yang paling mengejutkan adalah munculnya nama John Hartman, mantan pelatih timnas Kanada yang kini menangani Toronto FC. Hartman yang dikenal jeli melihat bakat pemain keturunan di seluruh dunia, dikabarkan mulai memasukkan nama Zandbergen ke dalam radar pantauannya. Keterkaitan ini muncul karena Zandbergen juga disebut memiliki koneksi keluarga di Amerika Utara yang memungkinkan adanya jalur kewarganegaraan ganda. Jika benar Hartman berminat, ini akan menjadi sinyal waspada bagi PSSI jika ingin mengamankan jasa sang pemain untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia di masa depan. Dean Zandbergen secara terbuka pernah mengakui garis keturunannya. Dalam beberapa interaksi di media sosial, ia menunjukkan rasa bangga terhadap akar Indonesianya, khususnya hubungan emosional dengan kota Depok. Hal ini membuat netizen Indonesia ramai-ramai menyerbu kolom komentarnya, mendesak PSSI untuk segera melakukan langkah komunikasi sebelum negara lain mendahului. Mengapa ia begitu spesial? Berdasarkan data statistik musim 2025-2026, Zandbergen menunjukkan keunggulan pada rasio gol per tembakan yang berada di atas rata-rata liga, mampu bermain sebagai striker tunggal maupun second striker, postur tubuh yang ideal untuk memenangkan duel udara, karakteristik yang sangat dibutuhkan oleh pelatih bergaya pragmatis maupun progresif seperti Hartman. Di platform X dan Instagram, tagar #Zandbergen for Garuda mulai bermunculan.
Para supporter melihat Zandbergen sebagai solusi jangka panjang untuk masalah tumpulnya lini depan Indonesia. Namun keberadaan minat dari sosok sekaliber John Hartman menambah bumbu persaingan yang harus segera direspons oleh pihak berwenang di tanah air. Keputusan kini ada pada sang pemain dan bagaimana Federasi Sepak Bola, baik Indonesia maupun pihak yang diwakili Hartman, melakukan pendekatan profesional. Satu yang pasti, bocah Depok ini kini sudah bukan lagi rahasia lokal Belanda, melainkan komoditas sepak bola global. Maarten Pas siap jaga gawang, visa izin kerja terbit, debut melawan Ajax Amsterdam di depan mata. Kabar gembira datang bagi pecinta sepak bola Indonesia dan pendukung setia Fortuna Sittard. Penjaga gawang utama tim nasional Indonesia, Maarten Pas, dipastikan telah menyelesaikan seluruh proses administrasi kepindahannya. Berdasarkan informasi terbaru dari otoritas liga dan manajemen klub, izin kerja atau work permit Pas telah resmi keluar hari Jumat. Kepastian ini membuka jalan bagi kiper berusia 27 tahun tersebut untuk melakoni debut emosionalnya dalam laga krusial Eredivisie antara Ajax Amsterdam versus Fortuna Sittard yang dijadwalkan berlangsung di Johan Cruyff Arena akhir pekan ini. Setelah menyelesaikan masa pinjaman atau transfer dari MLS, sempat ada kekhawatiran mengenai durasi pengurusan dokumen kerja Pas di Uni Eropa. Namun, manajemen Fortuna Sittard bekerja ekstra cepat guna memastikan sang kiper bisa segera merumput. Kami sangat senang mengkonfirmasi bahwa Maarten Pas sudah terdaftar secara resmi dan memenuhi seluruh syarat hukum untuk bertanding. Dia adalah bagian penting dari rencana kami untuk sisa musim ini, ujar juru bicara Fortuna Sittard dalam rilis resminya hari ini. Debut Pas tidak akan berjalan mudah. Fortuna Sittard harus bertandang ke markas Ajax Amsterdam, klub dengan sejarah besar dan lini serang paling mematikan di Belanda. Namun bagi Pas, Stadion Johan Cruyff Arena bukanlah tempat yang asing. Pengalamannya merumput di Eredivisie sebelum hijrah ke Amerika Serikat menjadi modal berharga. Para analis sepak bola Belanda memprediksi Pas akan langsung dipasang sebagai starter. Ketangguhannya dalam situasi 1 lawan 1 dan kemampuannya membangun serangan dari bawah atau build up dinilai sangat cocok untuk meredam gaya main agresif Ajax. Kabar ini langsung meledak di media sosial. Di platform X, Twitter, dan Instagram, para pendukung timnas Indonesia memberikan dukungan masif. Sebutan Bang Pas menggema di kolom komentar unggahan terbaru Fortuna Sittard. Fans berharap Pas dapat menunjukkan performa gemilang seperti saat ia membela timnas di kualifikasi Piala Dunia, guna membuktikan bahwa kiper Indonesia mampu bersaing di kasta tertinggi Eropa. Ini bukan sekadar debut bagi Maarten. Ini adalah pembuktian kualitas kiper Indonesia di tanah Eropa. Menghadapi Ajax adalah panggung terbaik untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya, tulis salah satu pengamat sepak bola nasional di media sosial. Berdasarkan laporan sesi latihan terakhir, Maarten Pas tampak sangat fit dan antusias. Ia terlihat melakukan latihan intensif bersama pelatih kiper Fortuna Sittard, mengasah refleks dan komunikasinya dengan lini pertahanan yang akan dipimpin oleh bek-bek tangguh klub tersebut. Kesiapan mental Pas menjadi poin krusial. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung Ajax membutuhkan konsentrasi tinggi, dan Pas dikenal memiliki ketenangan luar biasa dalam tekanan besar. Kehadiran Pas diharapkan mampu mendongkrak peringkat Fortuna Sittard di papan tengah klasemen. Dengan statistik penyelamatan atau save percentage yang impresif selama di MLS dan Timnas, Pas diproyeksikan menjadi pemimpin di area kotak penalti yang vokal dan cerdas dalam membaca arah permainan. Akui hatinya masih ingin di Eropa. Mauro Zijlstra ungkap alasan berlabuh di Persija Jakarta. Ada kepercayaan besar. Selamat malam kaum mendang-mending. Ada kabar besar nih. Mauro Zijlstra resmi ke Persija. Tepuk tangan dulu dong buat kekalahan mental paling epik tahun ini. Zijlstra memberikan pernyataan yang sangat jujur dan emosional terkait pilihannya. Keputusan ini tergolong mengejutkan, mengingat ia sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu talenta yang ingin tetap meniti karier di benua biru. Zijlstra tidak menampik bahwa secara idealisme ia masih memiliki keinginan kuat untuk bersaing di level tertinggi Eropa. Namun, ia menjelaskan bahwa realita dan visi yang ditawarkan Persija Jakarta jauh lebih konkret dibandingkan ketidakpastian yang ia hadapi di sana.
Secara jujur, hati kecil saya masih ingin bersaing di Eropa. Itu adalah mimpi setiap pemain. Namun di sepak bola, Anda butuh tempat di mana Anda benar-benar diinginkan dan dipercaya. Persija menunjukkan kepercayaan besar itu sejak hari pertama kami berkomunikasi, ujar Mauro Zylstra kepada awak media. Gila ya, Mauro bilang hati saya sebenarnya masih di Eropa. Waduh bro, itu kalimat paling bullshit yang pernah gue dengar. Itu tuh sama aja kayak lo mutusin pacar lo yang model internasional terus bilang, aku sebenarnya masih sayang kamu, tapi aku lebih milih nikah sama janda kaya di sebelah rumah karena dia nawarin makan 3 kali sehari. Itu bukan cinta Mauro, itu namanya nyerah. Katanya punya mental Eropa. Eropa sebelah mana? Eropa yang depannya, mending cari duit di Jakarta aja. Kita ini lagi nungguin lo dinaturalisasi biar timnas punya striker kelas dunia yang main di liga top. Lo malah milih main di liga yang kalau pemainnya jatuh, guling-gulingnya bisa dari Jakarta sampai Bekasi. Mauro, lo bilang ada kepercayaan besar di Persija. Ya iyalah, Persija percaya banget lo bakal laku buat jualan jersey. Lo di sana jadi bintang, di sini lo jadi konten. Gue tahu alasannya, lo itu sebenarnya nggak punya mental abroad. Lo takut kan saingan sama back-back raksasa di Belanda? Takut kan kedinginan di bangku cadangan? Makanya lo milih ke Jakarta. Di sini mah gampang, tinggal posting halo Persija aja, followers langsung naik 1 juta. Gol mah urusan belakangan, yang penting endorse lancar kan? Jujur aja lah Mauro, lo kesini bukan karena visi misi klub, lo kesini karena pengen ngerasain seblak kan? Mental lo itu bukan mental petarung, tapi mental cari aman. Dari Amsterdam ke Jakarta itu bukan langkah karier, itu namanya liburan yang dibayar. Selamat datang di Liga 1 Mauro, tempat di mana pemain muda Eropa datang buat mematikan kariernya sendiri dengan gaya. Hati di Eropa, kaki di Jakarta, tapi dompet mah tetap di nomor 1 ya Pak Erik. Kritik ini mencerminkan kekecewaan pendukung timnas yang berharap pemain keturunan tetap berjuang di Liga Top Eropa demi menjaga kualitas performa untuk timnas. Keputusan pindah ke Liga 1 di usia produktif seringkali dianggap sebagai kemunduran ambisi profesional demi kenyamanan finansial.